melaksanakan atau meneruskan agama mereka. Balis tamarru ala jihadi aduwihim wa nusrati dinihim. Tetapi mereka terus-menerus di dalam berjuang menghadapi musuh mereka, wa nusrati dinihim, dan membela agama mereka. Kalau dibaca kutilu atau kutilu itu alal wal makna alal qiraatil ula. Artinya yang ingin dikatakan adalah fakana yang bagi ayyakuna halukum ya umat Muhammadin hakata. Oleh karena itu selayaknya seyogianya bahwa keadaan kamu sekarang wahai sahabat Rasul, wahai umat Muhammad, juga hendaknya demikian seperti sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau bisa begitu, jangan seperti di Uhud ketika dikabarkan, diisukan, digosipkan bahwa Nabi Muhammad sudah terus terbunuh terus pada kendor semangat. Itu jangan kayak gitu. Hendaknya kamu seperti sahabat-sahabat Nabi, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu Nabi yang meninggal ya, apa tetap terus semangatnya dijaga terus. Enggak kendor, enggak kurang, enggak lemah, enggak lemes, enggak loyo, terus semangatnya dijaga. Tapi bacaan ini dianggap bacaan kutilu atau kutila itu dianggap bacaan yang lemah. Karena Pak, dalam riwayat itu menurut Imam Sa'id bin Jubair ini, kalau Sa'id bin Jubair, masami nabi-nabiyyin kutila fil kitab. Dalam riwayat-riwayat nabi-nabi terdahulu kami belum pernah dengar sih Imam ada seorang nabi pun yang terbunuh di dalam perang. Itu dalam sejarahnya nggak pernah ada. Kalau ditangkap kemudian dihukum mati itu ada, tapi kalau dalam keadaan kondisi perang terus mati di medan perang itu nggak ada. Kata Sa'id bin Jubair. Artinya apa? Dia pengen bilang kurang tepat kalau dibaca wa ka'ayyin min nabiyyin kutila ma'ahu, itu kayak kurang tepat. Karena kutila itu berarti naibul fa'ilnya balik ke naibul fa'ilnya, takdirnya gua yang dulu kepada nabiyyin. Wa qala al-Hasan al-Basri wa jama'atun min ulama, kata Imam Al-Hasan al-Basri dan sekelompok daripada ulama di zamannya mengatakan lam yuqtal nabiyyun fi harbin qattu, tidak pernah terbunuh, tewas gugur terbunuh seorang nabi pun fi harbin, di dalam peperangan. Nabi-nabi sama itu belum pernah ada, qattu sama sekali belum. Wal makna alal qiraatil masyhurati. Nah, sementara kalau makna atas konsekuensi qiraah yang masyhur yang qatala ma'ahu ribiyuna wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna, maknanya begini berarti wa katsirun min nabiyyin qatala, banyak nabi-nabi terdahulu daripada nabi-nabi terdahulu qatala, mereka itu berperang li ala'i kalimatillahi wa izzazi dini, mereka berperang untuk mengangkat, meninggikan kalimatillah. Kalimatillah artinya ya agama Allah atau asma Allah Ta'ala atau ajaran Allah Ta'ala, wa syariat Allah Ta'ala, wa izzazi dinihi, dan menguatkan agama Allah Ta'ala. Kainan ma'ahu, yang disertai pula dengannya itu, dengan nabi-nabi terdahulu itu, fil kital, di dalam perang itu. Jama'atun katsiratun min ashabi, jamaah atau sahabat-sahabat yang banyak dari kalangan sahabat-sahabat Nabi tersebut di zamannya itu. Fa asabahum min aduwwihim qarhun, lalu menimpa kepada mereka dari musuh mereka itu luka perang. Jadi akibat atau risiko perang, kemudian mereka menimpa kepada mereka oleh luka-luka perang. Fama wahanu, mereka ini para sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka tidak pernah merasa lemah. Jabunu, mereka tidak pernah merasa rendah, pernah merasa kendor semangatnya, putus semangatnya. Li'annal ladzi asobahum innama huwa fi taatillah, karena musibah atau risiko perang
yang menimpa mereka itu innama huwa fi taatillah, mereka dapat ketika mereka berada di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, wa iqamati dinihi, dan di dalam menegakkan agama Allah Ta'ala, wa nusrati rasulihi, dan membela rasulnya, membela rasul di zamannya itu. Mereka nggak pernah merasa kendor semangat, enggak, tetap aja mereka semangatnya tetap terjaga stabil. Fakadzalika yang bagi anta alu mithla dzalika ya umat Muhammadin. Nah, demikian juga seharusnya seyogianya engkau juga para sahabat Rasul ini diukur melakukan mithla dzalika, seperti itu, seperti sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad. Fama dhaufu, mereka tidak patah semangat, ay ajuzu an qitali aduwwihim, mereka tidak lemah di dalam memerangi musuh-musuh mereka. Wa mastaqanu, dan mereka tidak tunduk, ay zalu, mereka tidak nyerah, li aduwwihim, kepada musuh-musuh mereka. Mereka itu maksudnya siapa? Mereka itu ya sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Berbeda seperti yang kamu lakukan. Kama fa'altum, berbeda seperti yang kamu lakukan. Hina kila, ketika dikatakan, apa dikatakan? Utila nabiyukum, ketika dikatakan, ditembuskan isu bahwa Nabi kamu telah dibunuh, telah terbunuh, telah gugur. Wa aradtum an taqtadidu bil munafiqi Abdullah bin Ubay fi talabil amani min Abi Sufyan, dan kamu buru-buru menginginkan koalisi, pengen kerjasama dengan pemimpin munafikin Abdullah bin Ubay. Untuk apa? Untuk mencari suaka, untuk mencari keamanan dari siapa? Min Abi Sufyan, dari serangan musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Berbeda. Kamu, semangat kamu berbeda dengan semangat para sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka itu tetap tegar meskipun diisukan Nabi mereka telah meninggal. Mereka tetap enggak gentar, enggak buru-buru cari bantuan, cari apa. Mereka hadapi sendiri. Sayogianya kamu juga meniru, meneladani sahabat-sahabat Nabi yang baik itu, semangat-semangat mereka di dalam mempertahankan agama yang dibawa oleh Rasul. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah Ta'ala itu menyukai orang-orang yang bersabar. Ala tahammulis syada'idi fi thoriqillah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Dalam menanggung kesulitan-kesulitan, risiko-risiko di jalan Allah Ta'ala. Fitori kilah asyadid, kesulitan atau musibah-musibah atau risiko-risiko yang berat, itu mereka bersabar, Allah Ta'ala suka. Maksudnya suka apa? Maksudnya suka itu ayyukrimuhum, Allah Ta'ala memuliakan mereka yang bersabar di dalam menanggung kesulitan-kesulitan di jalan Allah. Wa yu'adzimuhum, dan Allah Ta'ala mengagungkan, membesarkan, menghormati, memuliakan. Allah Ta'ala takzim pada hamba-hambanya yang bersabar di dalam menanggung kesulitan, di dalam menempuh, melaksanakan jalan Allah Ta'ala. Wa makana qaulahum ba'da ma qutila nabiyyuhum, dan ucapan mereka itu tidaklah ucapan para sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, setelah dikabarkan terbunuh Nabi mereka itu, illa anqulu, melainkan mereka berkata, mereka berdoa, qalu hadza doa, mereka berkata, berharap. Nah, ini kita ngaji nahwu sedikit. Ila anqulu hadza doa. Nah, wa qaulahum bin nasbi. Nah, kan wa makana qaulahum tuh. Kata qaulahum itu dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Bukan dibaca rofa, karena qaulahum, tapi dibaca wa makana qaulahum
ila anhum. Dibaca nasab khobarun likana, khobar terhadap kana, karena kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia merupakan isimnya menjadi rofa, wa tansibul khobar, dan khobar mubtada dari khobar mubtada karena kemasukan amil nawasi ini si kana, maka dia menjadi nasab tansibul khobar. Isimnya mana? Isim kananya. Wa makana qaulahu taqawda khobar aja. Isimnya mana? Wasmuha an wa ma ba'da. Isimnya itu ba'da ilah. Ba'da ilahnya mana? Yaitu setelah ilah an qaulu. Jadi an dan kata setelahnya an qaulu dia ditakwil masdar menjadi khobar kana. Jadi isim kana. Jadi kalau mau ditakwil ila an qaulu itu menjadi qauluhum, wa makana qaulahum illa qauluhum. Kenapa dibaca qauluhum? Karena dia menjadi isim kana. Isim kana hukumnya rofa. Ini kajian sampingan daripada pemahaman terhadap tafsir yang kita baca. Yang mereka katakan itu tidak lain adalah begini doanya. Mereka kalau ditimpa musibah atau apa, ucapannya enggak ada yang lain kecuali Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu aja yang mereka katakan. Ini teladan yang bisa kita petik dari keteguhan semangat sahabat-sahabat Nabi zaman dahulu, yang itu seharusnya ditiru, diteladani oleh sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud. Ini kan kelanjutan dari cerita sebelumnya. Yang mereka katakan itu, yang dikatakan oleh para sahabat-sahabat Nabi itu, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dzunubana, segala dosa kami, as-saghaira wal kabaira, baik dosa kecil maupun dosa dan dosa-dosa besar, wa israfana, dan keterlaluan kami, ai ifrotona. Ifrot itu melebihi batas, tindakan kami yang melebihi batas, fi amrina, di dalam urusan kami. Dalam urusan kami maksudnya bi'ityani dzunubil azimatil kabirah, yaitu dengan mengerjakan dosa-dosa yang begitu agung dan dosa yang begitu besar, dosa yang keterlaluan lah, dosa itu israfan. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkan teguhkan kaki kami, pendirian kami, sikap kami. Maksudnya tetapkan kaki, maksudnya pendirian, sikap atau positioning tempat kita berpijak, keberpihakan kami. Bi izalatil khaufi anil qulubi. Caranya bagaimana? Dengan menghilangkan rasa takut dari hati kami. Wa izalatil khawatiril fasidati anis suduri. Dan caranya dengan menghilangkan khawatiril fasidah, yaitu was-was yang nggak benar, was-was yang fasid, yang batil. Dari mana? Dari dalam hati kami. Ntar gimana? Ntar kalau ini dikira, ntar kamu jangan ke perang, ntar kamu mati, ntar lah emang mati kan? Mati kan? Kita diganjar sahid, diganjar apa? Itu kan cara mikirnya orang yang cara mikir bukan syariat, itu namanya. Kalau itu was-was yang fasidah, itu yang batil, itu tolong dihilangkan. Caranya wasabit aqdamana. Jadi pendirian kita, jalan pikiran kita itu dibenarkan, diluruskan oleh Allah supaya hilang was-was atau khawatir-khawatir yang sifatnya batil atau fasidah dari dalam hati kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan belalah kami, bantulah kami, tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, di dalam menghadapi kaum yang kafir. Wa hadza ta'dibun minallahi ta'ala. Ini merupakan pendidikan, pengajaran dari Allah Ta'ala fi kaifiyatit thalabi bil adaiyati, di dalam cara berdoa, di dalam cara meminta kepada Allah Ta'ala melalui doa bil adiyah. Indan nawaibi wal bihani, ketika
musibah-musibah dan bencana-bencana yang bergiliran. Sawa'un kana fil jihadi au ghairihi, sama saja mau itu musibah atau bencana pada saat di medan perang, ya risiko-risiko perang kita tahu, luka atau gugur, au ghairihi, atau di luar lapangan medan perang, kesulitan-kesulitan yang hadapi. Itu Allah Ta'ala ngajarin. Apa yang Allah Ta'ala ngajarin? Di cara doanya Allah Ta'ala ngajarin. Pertama apa? Kita akui dosa kita akui tindakan kita yang melewati batas, dan kita minta hati kita, pendirian kita diletakkan, dan minta bantuan pertolongan. Jangan gue minta pertolongan dulu, tapi akui dulu dosa kita, kesalahan kita, bahwa kita keliru dan segala macam. Kita keliru dan segala macam. Nah selanjutnya baru fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Kalau kita sudah mengakui dosa kita, keterlaluan kita di dalam melewati batas, baru kita minta ampun. Nah di situ Allah Ta'ala berikan ganjaran dunia. Ganjaran dunia maksudnya apa? Ya kemenangan, ya pembelaan dari Allah Ta'ala dan seterusnya. Wa husna thawabil akhirah, dan ganjaran akhirat juga diberikan oleh Allah Ta'ala yang terbaik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala menyukai orang yang berbuat baik. Nah nanti kita akan dapat keterangan apa yang dimaksud al-muhsinin di sini. Al-muhsinin di sini tidak lain adalah orang yang mengakui kesalahan atau mengakui dosanya di hadapan Allah. Al-mu'tarifina bikaunihim muslimin. Mereka yang mengakui bahwa diri mereka itu telah berbuat jahat, berbuat dosa baik yang kecil, as-saghir wal kabair. Nah itu kita tandai dulu sampai situ. Nanti kita teruskan fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah.